Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sampai ketemu kembali pada mata kuliah ini, Filsafat Manusia. Dan saya yang akan memberikan pengantar beberapa hal penting sebagai landasan kita untuk memahami mata kuliah ini. Yang pertama yang saya kira sangat penting adalah kita mesti paham dulu bagaimana dan apa pengertian filsafat. Secara etimologi, bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata filosofia atau filosofos. Philos artinya teman, philan artinya mencintai, sementara sophos artinya bijaksana, atau sophia yang berarti kebijaksanaan atau hikmah. Jadi filsafat sebenarnya bisa diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan, di sini difungsikan sebagai kata sifat, atau teman kebijaksanaan yang berarti difungsikan sebagai kata benda. Nah, selanjutnya saya ingin menambahkan penjelasan lebih luas tentang bagaimana sudut pandang para filosof dalam memahami filsafat. Yang pertama adalah Pythagoras yang hidup pada tahun 572 sampai dengan 497 sebelum Masehi, yang ditahbiskan sebagai orang yang pertama memakai kata filosofia yang berarti pencinta kebijaksanaan, lover of wisdom. Kemudian yang kedua, Plato yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, dia mengartikan bahwa filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang berminat atau punya kecenderungan untuk mencapai kebenaran yang hakiki melalui proses dialektika. Apa itu dialektika? Adalah proses dialogis, proses diskusi. Nah, yang berikutnya Aristoteles, dia hidup pada masa 382 sampai dengan 322 sebelum Masehi, jauh sebelum Nabi Isa lahir. Dia mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang kebenaran. Sementara Al-Farabi belakangan ini, dia sangat dikenal sebagai filosof Islam, dan dia memahami filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud, alam yang ada, dan hakikat alam yang sebenarnya. Pada abad ke-16 sampai 17 ada filosof lain yang juga tidak kalah terkenalnya. Nanti pada sesi yang lain kita akan juga membahas akan hal ini, yaitu Descartes. Dia mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah filosof yang bernama Immanuel Kant, yang dia hidup pada masa 1724 sampai 1804. Dia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Menurutnya ada 4 hal yang dikaji dalam filsafat. Yang pertama membahas tentang apa yang dapat manusia ketahui. Di sini berarti membahas tentang yang bersifat metafisika. Metafisika itu artinya sesuatu yang di luar yang tampak. Meta itu artinya yang di luar yang nampak atau di balik yang nampak. Fisika berarti sesuatu yang kasat mata. Nah, kajian filsafat itu membahas tentang hal-hal yang bersifat metafisika. Yang kedua adalah apa yang harus diketahui manusia, hal terkait dengan etika, terkait dengan moral, dan kemudian di mana harapan manusia. Di sini membahas tentang agama, lalu apakah manusia itu, yang ini lebih banyak dikaji dalam perspektif antropologi. Itu beberapa cara filosof memandang apa yang dinamakan dengan filsafat. Sekarang saya ingin melanjutkan pembahasan yang lebih mendasar lagi tentang apa sifat dasar filsafat. Sifat dasar filsafat itu yang pertama adalah berpikir secara radikal, menemukan akar seluruh kenyataan. Jadi radikal di sini dimaksudkan untuk menemukan akar atas segala persoalan. Bukan radikal dalam pengertian kekerasan sebagaimana difahami oleh sebagian orang, tetapi radikal di sini adalah menemukan akar pemahaman kita itu tidak kemudian semata-mata di permukaan saja, tetapi benar-benar sesuai dengan landasan yang kuat yang kita bisa mengetahui secara mendasar akan hakikat segala sesuatu. Yang kedua, bahwa sifat dasar filsafat itu adalah dalam rangka mencari asas, mencari atau menemukan sesuatu yang menjadi esensi atas realitas. Jadi tidak semata-mata apa katanya, tetapi benar-benar berupaya untuk memahami segala sesuatu itu berdasarkan pada hakikat atau esensi daripada realitas itu sendiri. Baik, yang ketiga, sifat dasar filsafat itu adalah memburu kebenaran. Orang yang berfilsafat atau orang yang sedang bekerja dalam sistem kerja filsafat
itu punya karakteristik yang tidak mudah puas akan kebenaran berdasarkan sumber tertentu semata. Dia haus akan kebenaran dan oleh karenanya tidak mudah percaya dari sumber-sumber yang mungkin buat dia hanya sepihak. Maka di sanalah kemudian para filosof bekerja memburu kebenaran, mencari kebenaran dengan berbagai cara, dengan proses dan metodologi yang mereka tetapkan sebagai bagian dari metodologi filsafat. Nah, yang tidak kalah pentingnya sifat dasar filsafat itu adalah mencari kejelasan, baik kejelasan pengertian maupun kejelasan dalam pengertian yang lebih substansial. Kemudian sifat dasar filsafat itu yang lainnya adalah berpikirnya secara rasional, logis, sistematis, dan kritis. Jadi kalau berfilsafat itu pasti ada pondasi yang digunakan sebagai pijakan berpikir, tidak kemudian asal serta-merta menyampaikan segala sesuatu tanpa dasar dan tanpa logika yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu beberapa poin menyangkut sifat dasar filsafat. Lalu perannya apa? Peranan filsafat dalam kehidupan kita apa? Dalam kehidupan manusia apa? Yang pertama adalah bahwa peranan filsafat itu sebagai pendobrak. Apa artinya? Peran filsafat di sini mendobrak ketika intelektualitas di masyarakat terpenjara oleh tradisi, terkungkung oleh adat kebiasaan yang barangkali tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logika, secara nalar, tapi masyarakat kemudian terbawa arus itu. Dan saya kira ini banyak terjadi di masyarakat, adanya keyakinan-keyakinan untuk melakukan aktivitas tertentu yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan sudut pandang logika maupun apalagi yang kemudian sudut pandang akidah. Tetapi itu banyak sekali terjadi di masyarakat. Nah, filsafat bekerja di sini sebagai pendobrak akan hal ini. Banyak hal yang barangkali di masyarakat dianggap tabu, tetapi kemudian melalui kerja-kerja filsafat ini yang kemudian didobrak. Hal-hal yang barangkali pembahasan di masyarakat akan tabu, saya kira itu banyak sekali, dan kemudian filsafat bekerja bagaimana mendobrak cara pandang masyarakat yang sebenarnya tidak realistis seringkali, itu kemudian diluruskan melalui kerja-kerja filsafat ini. Yang kedua, bahwa peranan filsafat itu juga membebaskan dari apa? Membebaskan dari ketidaktahuan masyarakat, membebaskan masyarakat dari cara-cara berpikir yang mistis, yang itu sangat mudah, sangat banyak kita jumpai di masyarakat kita. Nah, ini mestinya yang kemudian kita pahami bersama sistem kerja filsafat itu. Gunanya apa? Yang berikutnya adalah menjadi pembimbing manusia untuk menjadi bertindak, berpikir yang rasional. Barangkali saya akan bisa banyak mencontohkan dan teman-teman semua terlalu mudah untuk menemukan cara pandang, cara berpikir, cara beraktivitas masyarakat yang tidak dibimbing oleh logika yang bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Tetapi kemudian itu dilakukan karena salah satu alasannya barangkali adalah yang ini sering terjadi karena sesuai dengan tabiat nenek moyangnya. Dan masyarakat tidak punya keberanian untuk melakukan upaya-upaya mencari pembenaran akan aktivitas itu. Contoh misalnya hal yang paling sederhana, bagaimana orang mau melangsungkan akad pernikahan dan kemudian harus mencari hari baik, mencocokkan segala sesuatunya dengan asumsi kemudian nanti itu akan berpengaruh pada kehidupan pasca pernikahannya. Kalau tanggalnya sekian, maka kemudian harus mencari hari pernikahan sekian. Proses pernikahannya harus demikian. Kalau tanggal lahirnya pasangannya tanggal sekian, pasangan si pihak pengantin laki-laki sekian dan laki perempuan tanggal sekian, maka kemudian proses akad nikahnya harus tidak di rumah. Itu adalah contoh-contoh aktivitas di masyarakat yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara nalar, tetapi itu terjadi berlangsung bertahun-tahun, berpuluh tahun, bahkan beratus tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih mudah kita jumpai di masyarakat. Nah, peran-peran filsafat itu mendobrak, membebaskan masyarakat, dan membimbing masyarakat agar bisa bertindak secara lebih bisa dibenarkan dan dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa harus ada filsafat? Saya kira penting juga ini menjadi pondasi kita semua untuk memahami bahwa pada prinsipnya filsafat bekerja berangkat dari mitos. Mitos itu sesuatu yang belum bisa dibuktikan akan kebenarannya menuju logos, artinya berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, Yunani kuno dianggap sebagai titik tolak lahirnya filsafat. Makanya banyak muncul filosof dari Yunani pada masa itu yang umumnya diawali dari sejumlah hal. Yang pertama adalah karena ketakjuban akan fenomena alam, ketakjuban akan fenomena yang terjadi di sekitarnya ini, dan dari sana kemudian menjadi landasan mereka untuk mencari
penjelasannya melalui proses-proses kerja-kerja berpikir secara logik, secara rasional untuk menemukan jawabannya. Makanya seperti di awal tadi juga saya jelaskan bahwa salah satu sifat dasar filsafat itu adalah haus akan kebenaran. Nah, berikutnya yang juga menjadi sebab kenapa filsafat kemudian muncul adalah karena banyaknya para ilmuwan yang tidak mudah puas atas penjelasan yang diberikan oleh para pendahulunya, para gurunya, para kiai, para ustadz, para pendeta, para tokoh-tokoh sebelumnya, dan kemudian mencari jawaban lain dengan cara-caranya sendiri. Maka ini kemudian akan melahirkan produk-produk pemikiran filsafat selanjutnya. Tidak kalah pentingnya dari itu adalah hasrat untuk bertanya. Sebagai konsekuensi dari tidak mudahnya puas akan jawaban-jawaban dari mungkin para guru, jawaban dari para dosen, jawaban dari para tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengetahuan yang cukup itu, maka para filosof ini kemudian mencari jawaban yang lain, didorong oleh pertanyaan yang belum terjawab atau terpuaskan oleh penjawab sebelumnya, menjadikan dia kemudian mencari jawaban yang lebih meyakinkan. Dan juga adalah keraguannya. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau kita benar-benar menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang pemikir yang handal, maka satu poin yang ingin saya sampaikan, jangan mudah percaya atas informasi yang diberikan oleh sepihak orang. Meskipun toh itu adalah guru, meskipun toh itu adalah dosen, meskipun toh itu adalah kiai barangkali, tetapi prinsipnya jangan mudah puas dan percaya begitu saja atas informasi yang diberikan. Bukan berarti kita tidak menghormati, tetapi paling tidak kita mencari kebenaran yang paling kuat, kebenaran yang paling hakiki, dan disitulah kerja-kerja filsafat yang selama ini dijalankan. Dan kalau Anda bisa melakukan hal ini juga akan menjadi calon-calon pemikir yang bisa menjadi penerus pemikir berikutnya. Sebaliknya, kalau kita kemudian mudah merasa puas dengan informasi, mudah merasa puas dengan penjelasan-penjelasan dari para dosen, dari bahkan berita-berita yang beredar di masyarakat, maka kita akan kemudian menjadi korban termakan hoax yang seringkali kemudian kita tidak tahu mana yang benar dan yang salah, tetapi kita menjadi korban. Bahkan tidak saja semacam itu, kita justru menjadi bagian dari yang menyebarkan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan kebenarannya tersebut. Jadi prinsipnya inilah kenapa filsafat itu muncul, dan kemudian kita bisa meniru. Kita jangan sampai kemudian menjadi orang yang mudah puas atas informasi. Kita harus punya hasrat bertanya yang lebih jauh, punya tingkat keingintahuan yang tinggi, curiosity-nya yang tinggi, supaya ini akan membimbing Anda untuk mencari jawaban yang lebih menurut Anda bisa memuaskan. Dan tentu itu akan menggerakkan Anda untuk membimbing, menuntut ilmu yang lebih dengan berbagai macam cara yang hari ini sangat terbuka untuk Anda bisa lakukan. Oke, kalau kita sudah bisa memahami filsafat paling tidak secara umum, kita sekarang masuk bagaimana memahami filsafat manusia. Filsafat manusia adalah bagian dari cabang filsafat yang mengupas tentang arti dan hakikat menjadi manusia. Filsafat manusia ini adalah termasuk dalam kajian ontologi. Ontologi berarti berbicara tentang hakikat, atau metafisika, berbicara di luar hal-hal yang bersifat fisik. Jadi filsafat manusia tidak sama dengan kajian yang dilakukan oleh disiplin ilmu biologi misalnya, yang membahas tentang hal-hal yang bersifat fisik secara manusiawi, tetapi metafisikanya di luar hal-hal fisiknya, dan itu nanti kita akan bahas secara lebih luas. Nah, inti pokok filsafat manusia itu, di sini saya mengutip menurut Lewis, ada dua hal dalam mempelajari filsafat manusia yang secara esensial perlu diketahui. Yang pertama, bahwa filsafat itu berarti mempelajari manusia untuk menemukan, untuk mendapatkan, untuk menguasai apa hakikat manusia itu sendiri. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan atau mengetahui fungsi akan keberadaan atau eksistensi manusia di dunia ini. Berikutnya, saya ingin menjelaskan tentang aspek dalam memahami hakikat manusia sebagai objek formal filsafat. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan di sini. Yang pertama adalah pendekatan ekstensif,
Artinya mengkaji secara seluas mungkin, meliputi pembahasan yang berhubungan segala sesuatu yang menyangkut diri manusia, menyangkut gejala, sifat, aktivitas atau kegiatannya, dan bidang-bidang lainnya yang bersifat sangat luas atau menyeluruh. Berikutnya, pendekatannya bisa intensif sedalam mungkin, meliputi pembahasan yang mengarah pada intisari daripada manusia. Makanya nanti kita akan lebih jauh membahas tentang manusia dalam dua pendekatan tersebut. Nah, sekarang ketika kita ingin mengetahui manusia itu dalam perspektif filsafat mesti melihat dua sisi. Yang pertama adalah sisi eksternal, melihat manusia dari sisi tubuh yang sifatnya materi, dan melihat sisi yang kedua yang bersifat non materi, dalam hal ini adalah bersifat internal. Jadi apa yang dilihat adalah dari sisi jiwanya, dari sisi rohaninya, dari sisi kesadarannya, dan dua sisi ini sama-sama akan menjadi objek kajian dalam filsafat manusia, yang masing-masing filosof nanti akan punya pandangan sendiri-sendiri yang akan menarik sekali untuk kita jadikan kajian berikutnya. Selanjutnya kita membahas tentang metode memahami filsafat manusia. Yang pertama adalah kritis. Kritis di sini berarti selalu melakukan uji metode dari pendapat-pendapat sebelumnya, termasuk dari para filosof tentang manusia. Yang diselidiki antara lain menyangkut konsistensi teori-teori atau keyakinan-keyakinan yang dianut, apakah unsur-unsurnya dapat disesuaikan satu sama lain atau tidak, misalnya melihat kontradiksi-kontradiksi dari alur berpikir sebelumnya, atau bahkan penyangkalan pandangan sebelumnya dengan mencocokkan pada data-data yang lain. Nah, dengan jalan demikian, maka disusun suatu pemahaman sendiri yang lebih memuaskan. Ini adalah pendekatan pertama melalui metode kritis. Metode yang kedua adalah metode analika bahasa yang bertitik tolak pada penggunaan bahasa sehari-hari dengan menyelidiki hubungan bahasa dengan pikiran dan kegunaan bahasa dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Lalu pendekatan yang ketiga adalah metode fenomenologi. Metode fenomenologi ini berusaha untuk menemukan kembali pengalaman asli yang fundamental melalui beberapa langkah. Misalnya, fenomena hanya diselidiki sejauh disadari secara langsung, dan fenomena diselidiki sejauh merupakan bagian dari dunia yang dihidupi sebagai keseluruhan. Artinya, pendekatan fenomenologi ini kita melihat berdasarkan pengalaman yang menjadi objek kajian. Lalu apa gunanya? Kenapa kita mesti mempelajari filsafat manusia? Apakah kita harus menjadi filosof? Atau sebenarnya tanpa harus menjadi filosof pun kita harus mempelajari ini, dan di mana manfaatnya? Yang pertama, manfaat mempelajari filsafat manusia itu adalah mencari jawaban siapa sesungguhnya manusia itu. Dan ini penting, paling tidak kita kemudian mengenali diri kita, siapa manusia itu, sesungguhnya hakikat kita ini siapa. Kita juga penting untuk mempelajari bagaimana sudut pandang orang lain, sudut pandang para intelektual, khususnya juga sudut pandang para filosof di dalam memahami manusia. Yang kedua, kita dengan mempelajari filsafat manusia bisa mengetahui lebih jauh apa dan siapa manusia secara utuh. Dan perlu diingat bahwa manusia itu ternyata makhluk yang sangat kompleks, yang ternyata tidak mudah diuraikan dalam satu pendekatan saja. Maka paling tidak kita dengan filsafat ini bisa terbantu untuk memahami secara lebih komprehensif. Berikutnya, memahami diri dalam konsep menyeluruh yang pada gilirannya memudahkan menjalani kehidupan, mengambil makna dari setiap peristiwa. Selain itu nanti perlu juga saya sampaikan, kalau kita mencoba melakukan pendekatan pemahaman kita melalui pendekatan filsafat, kita juga nanti akan melakukan kajian yang bersifat komparatif. Artinya kita mencari bagaimana hakikat manusia dalam perspektif Al-Quran. Sehingga dari sana nanti kita akan menemukan benang merahnya, biar tidak kemudian mudah terpengaruh oleh cara pandang filsafat semata-mata, apalagi yang kemudian filsafat yang tidak didasari pada nilai-nilai teologis yang selama ini diyakini kita semuanya. Nah, saya kira itu mengantarkan perkuliahan filsafat manusia kali ini.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan awal tentang apa yang seharusnya kita ketahui, dan akan sangat membantu sekali untuk kita bisa memahami filsafat manusia pada subtopik-subtopik berikutnya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silakan saja dengan memanfaatkan forum yang sudah disediakan oleh pihak universitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.